warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup sampai detik ini. Dan tentu harapan kita mudah-mudahan ke depannya apa yang Allah titipkan ini dapat menjadi peluang bagi kita untuk meraih segala kebaikan, meraih rahmat dan ridha Allah dalam hidup kita, untuk kita bawa nanti di saat kita telah meninggalkan dunia. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang istiqamah insyaallah. Menjadi hamba Allah yang selalu menjaga iman kita. Menyadari betapa pentingnya iman itu dalam hidup ini. Berharga dari harta yang banyak sekalipun, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk membiarkan iman kita tergadai dengan kehidupan dunia. Walaupun mungkin secara dunia akan mendatangkan kepopuleran dalam hidup kita, tapi tentu kita meyakini bahwa iman adalah nikmat Allah yang paling besar untuk kita. Sampai mati kita jaga, dan insya Allah itu akan menjadi jalan untuk Allah menyelamatkan. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77, di awal ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah memberikan perintah kepada kita untuk mencari, untuk meraih, untuk mendapatkan
apa yang harus kita cari, apa yang harus kita raih, apa yang harus kita dapatkan, yaitu mencari pahala untuk akhirat kita, mencari bekal untuk akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dengan apa kita mencari bekal akhirat itu? Yaitu dengan apa yang telah Allah anugerahkan dalam hidup kita di dunia ini. Apa saja yang menjadi nikmat Allah kepada kita. Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah beri kita akal, Allah beri kita harta. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah sebagai anugerah yang Dia berikan kepada kita. Jadikanlah itu semua menjadi modal untuk meraih pahala akhirat kita. Kita gunakan nikmat Allah itu untuk mencari ridhonya. Kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah Ia syariatkan. Karena memang akhirat ini merupakan tujuan yang lebih utama bagi kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih utama daripada dunia, kata Allah. Kenapa akhirat lebih utama? Karena itulah halte terakhir kita. Dunia ini belum menjadi halte terakhir bagi kita. Karena setelah kehidupan dunia masih ada beberapa fase yang akan kita lalui dalam hidup. Di dunia ini kita akan menjalani yang namanya kematian. Dan kematian bukan berarti kita mati total, tidak. Tapi hanyalah perpisahan antara jasad dengan roh kita. Roh itu tidak pernah mati. Dia tetap hidup. Dan kita akan berpindah kepada fase kehidupan di alam barzakh sampai menjelang hari berbangkit. Dan kita tak tahu kaum muslimin, nanti ketika kita berada di alam barzakh, berapa lamakah kehidupan alam barzakh yang akan kita jalani. Syukur-syukur kalau sekiranya kehidupan kita di alam barzakh adalah kehidupan yang penuh dengan nikmat, yang disebut dengan nikmat kubur. Tapi alangkah celakanya kita, alangkah sengsaranya kita di masa penantian menjelang hari berbangkit, ketika kita dalam keadaan hidup di alam barzakh dengan keadaan yang penuh dengan siksaan yang disebut dengan azab kubur. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa kita kepada agar Allah melindungi kita dari yang namanya azab kubur itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, akhirat adalah tujuan akhir kita. Maka jadikanlah ia menjadi sesuatu yang kita utamakan. Takutlah sekiranya kita tidak punya bekal akhirat kita. Takut kita kalau tak punya pahala-pahala untuk akhirat kita. Walaupun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan kita. Tapi yang jelas Allah sudah menggarisbawahi di dalam tanda kutip bahwa akhirat itu yang lebih utama untuk kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya.
Allah tahu kita berada dalam hidup dunia saat ini. Tentu ada kebutuhan dunia yang kita perlukan. Maka Allah pun menyuruh kita agar mencari bahagia di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Tetapi ingat, yang pertama yang Allah perintahkan adalah untuk akhirat. Sedangkan dunia adalah hal yang kedua. Dalam arti kata, akhirat adalah sesuatu yang primer, sementara dunia hanyalah sekunder. Sekunder bukanlah sesuatu yang menjadi kewajiban yang mati-matian harus kita penuhi. Tetapi dunia hanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai kita butuh tetapi tidak ada kemampuan, lalu kita memaksakan diri. Dan seringkali orang ketika ingin memenuhi kebutuhan di saat kemampuannya tak ada, dia paksakan dirinya. Sering kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, jangan sampai di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan kita melakukan langkah-langkah yang tidak Allah ridhoi. Karena godaan pasti ada, pengaruh pasti ada di lingkungan kita. Allah sudah ingatkan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Masuk benar kamu ke dalam Islam dalam arti kata ikuti setiap aturan-aturan yang Allah turunkan di dalam Islam itu. Jangan kamu memilah dan memilih mana yang kamu suka dan yang tak suka kamu tinggalkan. Ingat, dalam hidup ini kita akan selalu dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang akan menyesatkan kita, yang akan mengarahkan langkah kita kepada sesuatu yang salah. Penyimpangan-penyimpangan akan membawa kita kepada keburukan. Makanya Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Apapun itu bentuk kesesatan, penyimpangan, hal-hal yang akan membawa kita kepada hal yang salah, itu adalah langkah-langkah syaitan. Dan Allah nyatakan, innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi. Karena tidak ada pernah setan ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menjebak kita, ingin untuk menyesatkan kita. Walaupun di awal dengan kata-kata manis, dengan rayuan-rayuan yang luar biasa, yang sering membuat kita lupa diri, tetapi ternyata endingnya kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh sangat menyesal. Jangan sampai karena keinginan yang sangat tinggi, ambisi yang begitu besar untuk dunia, kita memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak semestinya, hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah dalam hidup kita. Lakukanlah sesuatu untuk dunia ini secara wajar, sesuai kebutuhan dan kemampuan, dan tidak menyalahi dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, tidak perlu takut kita kekurangan soal dunia, karena sesungguhnya kehidupan kita sudah diatur oleh Allah. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq Allah jelaskan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan ia dari kesulitan. Dengan syarat ia bertakwa, yakin ia kepada Allah, patuh ia kepada Allah, dan Allah pun akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak pernah ia sangka-sangka sama sekali. Karena soal rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita.
Sering kali kita pusing karena memikirkan rezeki. Padahal yang akan mengatur rezeki kita itu adalah Allah. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran bahwa dialah yang akan mengatur rezeki kita. Ketika kita tidak yakin dengan apa yang Allah nyatakan itu, sering orang terlalu memperturutkan ambisi yang menyebabkan ia lupa dengan aturan-aturan Allah itu. Kadangkala sekuat apapun kita meraih sesuatu, berusaha mendapatkan sesuatu, ujung-ujungnya tetap sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Tidak lebih. Bagi curang awak, tunggang tunggi pada awak. Tapi apa nalah ditetapkan Allah iu sabanya itu nak kadapet jawab. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, ikuti saja aturan Allah dalam hidup. Karena kewajiban kita adalah mengabdi kepada Allah, bukan mengatur rezeki. Karena rezeki adalah tanggung Allah kepada kita, kuasa Allah untuk kita. Allah yang akan menanggung selama kita menjadi orang-orang yang menjaga iman dan takwa kita kepadanya. Dan kemudian Allah juga berjanji, siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah lah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Bertawakal kita kepada Allah, kita ikhtiar menjalani kehidupan ini menurut apa yang Allah atur bagi kita. Maka serahkan diri kita, karena dialah yang mengatur kita. Tidak perlu kita minta kaya. Yang kita minta kepada Allah hanyalah Allah mencukupkan kita. Untuk apa kaya tapi tidak pernah merasa cukup dalam hidup ini? Banyak orang berlimpah harta tapi jiwanya miskin, tak pernah merasa cukup karena ia cenderung mengejar kehidupan dunia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, terakhir dalam khutbah ini khatib ingin menyampaikan 3 nasihat Rasulullah SAW untuk kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah, khatib bacakan saja arti atau maksud dari hadis itu. Jadi berdasarkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ia meminta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang ringkas dan padat. Lalu Rasulullah memberikan 3 nasihat kepada. Yang pertama nasihat Rasulullah, apabila kamu sholat, sholatlah seperti orang yang hendak berpisah. Bayangkan sholat yang kamu kerjakan itu adalah sholat yang terakhir bagimu. Kamu bayangkan kamu besok nanti, jangankan besok, nanti kamu mungkin tak ada waktu lagi untuk bisa sholat. Maka kesempatan saat ini, ketika kita masih bisa beribadah, bayangkan, anggap seakan-akan itulah ibadah terakhir kita, terutama ibadah sholat kita. Sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main di dalam sholat. Kita mesti serius, karena ini sholat yang terakhir. Seandainya pun nanti Allah masih berikan kita kesempatan, tetap kita menganggap seperti itu. Sehingga kita selalu menjaga dan memelihara dalam pelaksanaan sholat dalam hidup kita. Betapa banyak di antara kita, mungkin diri kita, tidak melaksanakan ibadah sholat sebagaimana mestinya. Karena kesibukan dunia yang memburu kita, akhirnya membuat kita terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Tubuh kita sholat, pikiran kita, hati kita tidak sholat. Inilah yang mesti kita perbaiki kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, pesan Nabi, jangan kamu mengatakan suatu perkataan yang nanti bisa mendatangkan penyesalan bagimu di kemudian hari. Pakai cek kurang awak, hati-hati mengeci, jangan sampai terlompet, jangan sampai salah kecil, di mana nanti mungkin apa yang akan kita katakan itu mendatangkan penyesalan, rasa malu yang tak terhingga kepada kita. Jangan pernah menghina orang, jangan pernah meremehkan orang hanya karena melihat casingnya, pakaiannya, tampangnya. Mana tahu dia nanti menjadi orang yang lebih sukses daripada kita. Jangan sampai kita salah omong
Makanya Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dia kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata kata yang baik. Kalau tidak bisa ia berkata kata yang baik, lebih baik dia diam saja. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dan yang terakhir pesan Rasulullah SAW, kumpulkanlah rasa putus asamu dari apa yang dimiliki orang lain. Dalam arti kata, jangan pernah terlalu berharap kepada orang lain. Jangan terlalu bergantung kepada orang. Jangan pernah meyakini bahwa orang bisa membantumu, bisa melapangkan kesulitanmu. Tidak. Betapa banyak kita yang terlalu berharap kepada orang, meminta bantuan, minta pertolongan kepada orang. Tak sedikit kita yang dikecewakan. Disangka orang bisa menolong kita, ujung-ujungnya tidak. Disangka orang bisa membantu kita, malah kita yang kadang dijebak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, berharaplah selalu kepada Allah. Yakinlah selalu kepada Allah. Kita dalam sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Manusia hanyalah ikhtiar kita. Itu proses. Tapi kita jangan pernah punya jaminan dan kepastian si A, si B itu pasti bisa menolong kita. Tidak. Pertolongan itu tidak lain, tetaplah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dalam hidup ini. Sedetik pun jangan pernah kita melupakan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.